Tuhan. Selamat pagi dan semangat bagi kita semua. Bersama kita akan merenungkan firman Tuhan di pagi ini dalam Sapaan Teduh. Kita mempersiapkan hati, kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih untuk pagi ini di mana kami akan memulai berbagai aktivitas kehidupan kami. Dan kami rindu membaca serta merenungkan firman-Mu. Berbicaralah Engkau Tuhan, berikan bagi kami hikmat pengertian, agar kami menerima kebenaran firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami. Melalui anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Zakaria 7 ayat 10 firman Tuhan bagi kita. Janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin. Dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita telah mendengar berbagai perintah Tuhan untuk mengajarkan kita tentang bagaimana hidup dalam firman-Nya, terutama dalam hal mengasihi. Karena Allah adalah Allah yang penuh kasih, yang telah memberikan bagi kita teladan, pengajaran, tuntunan supaya kita dapat hidup saling mengasihi. Tapi kata dan bentuk nyata mengasihi tidak selalu mudah untuk dilakukan. Tidak segampang bagaimana kita mengucapkannya. Dunia masih banyak menawarkan kebencian, pembedaan status, perbedaan golongan, memandang dengan tidak sama satu dengan yang lain. Sehingga kasih yang kita tahu seharusnya ada bagi siapapun menjadi samar bahkan hilang. Seringkali kita pun anak-anak Tuhan menjadi sama seperti apa yang banyak orang lain kerjakan. Melalui perenungan kita pagi ini, kita diingatkan tentang perintah Tuhan kepada bangsanya yang disampaikan melalui Nabi Zakaria. Pada kitab Zakaria ini, bangsa Tuhan tidak diperkenankan untuk melakukan kompromi terhadap dosa, melainkan haruslah hidup dengan kesetiaan kepada perintah Allah. Dalam ayat ini, Tuhan memerintahkan bangsanya untuk dapat melakukan hukum yang benar, di mana setiap orang harus menunjukkan kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing, kepada sesama. Artinya, di dalam kasih itu tidak ada yang membeda-bedakan keberadaan status atau kedudukan orang lain. Apakah mereka seorang janda, anak yatim, orang asing, sekalipun orang miskin. Tidak boleh menindas, apalagi merancangkan kejahatan, sekalipun di dalam hati terhadap masing-masing. Firman Tuhan jelas mengingatkan kita untuk tidak berlaku semena-mena, tidak menindas, tidak menganiaya, bahkan tidak meremehkan keberadaan orang lain, orang yang lemah, atau memanfaatkan posisi dan keberadaan orang yang tidak berdaya. Pemandangan atau berita seperti itu, kalau kita mau melihat ke dalam kehidupan kita saat ini, di sekitar kita masih banyak hal seperti itu terjadi. Banyak orang yang menempatkan kesulitan orang lain malah menjadi lahan untuk mencari muka. Memanfaatkan ketidakberdayaan si lemah menjadi jalan berpura-pura membagikan kebaikan, lalu mendapat nama. Bahkan masih banyak sekali orang mencari keuntungan dari kesulitan bersama, bahkan di zaman ini, di masa-masa pandemi yang sedang melanda kita. Kadang nilai-nilai kemanusiaan itu hilang, entah kemana. Banyak yang tidak lagi mengingat Tuhan demi kenikmatan dan keuntungan diri sendiri. Marilah saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, agar kita tidak lagi hanya sekedar menjadi pendoa bagi mereka yang mengalami ketidakadilan, melainkan mari kita bersikap lebih aktif lagi dalam aksi. Kita mau menghindarkan diri kita dari sikap dan kejahatan seperti yang dilakukan orang-orang di sekitar kita. Tunjukkanlah kasih menurut cara Tuhan memandang, tanpa terkecuali, tanpa sekat yang membedakan. Lakukan dari hal terkecil sekalipun yang dapat menunjukkan bahwa kita memiliki kasih bagi setiap orang. Mungkin orang lain tidak melihat, mungkin kita tidak dapat apresiasi, tetapi kasih yang sungguh bagi setiap orang itu sangat berharga di hadapan Tuhan, sebagaimana firman-Nya pada pagi ini. Bagi kita yang mungkin menjadi orang yang lemah, orang yang terasing, dipandang sebelah mata,
yang keberadaan kita sering dinomorduakan, bahkan mungkin tidak dianggap oleh orang lain. Kita pun jangan bersedih hati. Firman Tuhan hari ini pun menjadi penghibur bagi kita, bahwa Tuhan tidak pernah melakukan hal yang sama seperti itu terhadap kita. Dia selalu peduli dan berada di pihak kita, di pihak yang lemah sekalipun, bahkan mengangkat ketidakberdayaan menjadi kekuatan. Allah menegur setiap orang yang memberikan kasih dengan penuh kemunafikan, agar bagi kita yang taat pada perintah Tuhan, kita boleh mengerjakan iman dan kesalehan dalam ketulusan. Maka mari kita mengasihi dengan tulus hati. Jangan ada sekat, jangan ada perbedaan, tetapi lakukanlah itu karena kita terpanggil untuk melaksanakan hukum Allah yang benar, yaitu mengasihi tanpa batas. Amin. Mari kita bersyafaat. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami diingatkan kembali untuk boleh dapat selalu berbagi kasih, menjalankan hukum Tuhan dengan kebenaran dan ketulusan. Biarlah mata kami memandang seperti mata-Mu Tuhan, yang boleh berbagi kasih kepada siapa saja yang membutuhkan. Dan hati kami pun boleh merasakan seperti hatinya Tuhan, yang lembut, yang tulus, boleh berbagi kasih kepada setiap orang. Tangan kaki kami pun bekerja untuk bisa saling menolong, membantu dan melayani di tengah kesusahan kami, di tengah ketidakberdayaan kami sekalipun. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami pun tetap berdoa, bersyafaat bagi saudara-saudari kekasih kami di tengah-tengah GBKP Runggun Cilengsi. Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati setiap jemaat yang Tuhan kasihi di tengah-tengah GBKP Runggun Cilengsi. Khususnya bagi hamba-hamba-Mu Tuhan yang boleh melayani seluruh serayan, pandita dan keluarga, pertua diaken, dan seluruh teman-teman sepelayanan yang menjadi pengurus di tengah PJJ dan seluruh kategori. Tuhan menolong mereka semua dalam mengerjakan panggilan dan pelayanannya. Berikan bagi mereka kesehatan, sukacita dalam menjalankan tugasnya. Terlebih kami juga mau mendukung di dalam doa untuk pemulihan kesehatan pendeta kami dan anak kekasih di tengah keluarga. Mari Tuhan, Kau yang jamah sakit penyakitnya, Engkau berikan kehidupan yang penuh dengan harapan, berikan kesehatan dan kekuatan baru bagi dia. Dan kami juga tetap mendoakan agar seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan pun boleh bersama-sama tetap saling mendukung, saling mendoakan, agar kami dapat kuat melalui berbagai pergumulan-pergumulan kami saat ini. Tuhan berkati, berikan rezeki, berikan sukacita bagi kami semua dalam menjalani aktivitas kami hari lepas hari, agar melalui berkat-berkat Tuhan yang tercurah bagi kami, nama Tuhan yang dipuji dan dimuliakan. Ini doa kami Tuhan. Sebentar kami akan menjalani aktivitas kami akan menjalani seluruh pekerjaan dan pelayanan kami. Mari Tuhan berkati, sehingga kami boleh tetap melakukannya dengan sukacita. Karena di dalam nama Yesus, kami berdoa, kami mengucapkan syukur. Amin. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati kita.